Pemulih jiwa di Mari Teguh Golden Ways, kita masuki segmen ketiga dan sekarang waktunya untuk melihat hasil polling, Pak Mario. Silakan, Mas. Dan hasil polling kita pada malam hari ini adalah dengan pertanyaan saat Anda sedang sakit hati, kecewa, marah dan sedih, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Mengurung diri di kamar, dan B. Bersenang-senang, C. Pergi mencari gua. A. 20%, B. 70% dan C. 10%. Super sekali. Demikian hasil pilihan Super Audience malam hari ini, Pak Mario. Silakan komentar Bapak. Yang 20% tadi siapa? Kalau menurut saya, kalau misalnya saya sedang sakit hati, saya lebih baik kalau seberusaha mungkin saya mengurung diri dulu, mengoreksi diri saya sendiri dulu, menangis sejadi-jadinya. Nanti kalau udah puas, saya keluar dari kamar, saya udah bisa senyum lagi. Gitu. Jadi, bayangkan kalau ibu nanti menjadi menteri. Amin. Amin. Good. Lalu sakit hati. Ibu minta di kementerian yang ibu pimpin satu kamar yang kedap suara. Masuk kamar mandi. Gitu, ibu masuk kamar mandi. Dulu saya permisi. Oke. Kesedihannya apakah selesai kalau ibu melepaskannya Untuk sementara selesai, paling nggak 1 malam selesai. Besok saya. Gitu ya. Iya, berarti jadi tergantung dari seberapa seringnya masalah itu datang. Iya. Kalau gitu kita berdoa supaya tidak sering-sering ada masalah, supaya ibu tidak harus sering-sering menggunakan kamar mandi yang mau digunakan orang lain. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Yang menjawab B, Bapak Ibu, mohon mengangkat tangan. Yang menjawab B. Jadi ibu memilih bersenang-senang dengan teman-teman Anda untuk menghilangkan rasa sakit hati tersebut. Ya, betul. Ya, mengapa ibu memilih itu? Karena rasa sakit, kecewa dan marah itu kita tidak bisa terlena hanya dengan keadaan itu. Lebih baik kita mencari teman untuk bersenang-senang, untuk menghilangkan rasa sakit hati. Ibu dari mana? Dari Palu, Sulawesi Tengah. Bukan main. Jadi ibu cari tempat yang paling ramai di Palu, lalu gitu bersenang-senang ya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan kesenangan itu ibu lupa ya. Iya. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau 70% dari kita memilih itu, pantas banyak di antara kita tidak betul-betul menyelesaikan masalah, karena dalam ilmu jiwa perilaku ini disebut perilaku masking. Topeng, menutupi. Seperti orang tidak mandi yang pakai parfum banyak. Semakin tidak mandi semakin. Jadi orang bingung, ini antara dua bau yang bersaing. Okay? Musik keras, suasana ramai, sering digunakan orang untuk menutupi kesedihan. Itu sebabnya mereka takut kembali ke dalam kesendirian. Karena begitu dia sendiri dan sepi, ingat lagi masalahnya. Jadi kalau gitu, mungkin anjurannya tidak menggunakan kegaduhan, keriuhan, dan kegembiraan sementara untuk menyelesaikan masalah yang bisa permanen. Jadi, sesakit-sakitnya hati, lebih baik masalah itu dihadapi. Karena, tolong diingat, kita tidak pernah diberikan oleh Tuhan masalah yang di atas kemampuan kita menyelesaikan. Berarti kalau dihadapi, kemungkinan kalau tidak, minta bantuan. Karena kekuatan ada 2 paruh. Separuh ada di mana? Di dalam diri kita. Separuh yang lebih besar, bantuan. Bantuan. Dari orang lain atau langsung dari Tuhan. Nah, yang 10% mana tadi? Yang bedanya? 10% pergi mencari gua terpencil. Iya. Cari orangnya yang masih dekat-dekat gua itu. Yang dekat-dekat gua, Pak. Siapa orangnya? Saya pergi mencari gua terpencil dan bertapa itu selalu saya lakukan dalam keadaan jiwa saya terpuruk. Bapak tinggal di mana? Saya dari Malang, Pak Mario. Dari mana? Dari Malang. Oh, di Malang memang betul. Masih ada itu. Kenapa, Pak? Dengan mencari tempat terpencil, saya bisa menenangkan diri saya. Jauh nggak dari rumah? Kadang di rumah. Kadang di rumah. Di dalam kamar. Oh, guanya di rumah. Bapak tidak sambil ngemut kemenyan, kan tidak, toh?
Ini perumpamaan, no? Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Kadang-kadang, dan lebih sering daripada tidak, orang menjadi baru kalau ikhlas berbicara dengan Tuhan. Karena ini jaminannya ya. Anda tidak mungkin keluar dari pertemuan dengan Tuhan tanpa menjadi pribadi yang baru. Bertemulah dengan Tuhan dalam kesendirian Anda dan dalam active meditation, dalam meditasi yang aktif, Pak. Gua saya itu ada bisa sekarang waktu saya berdiri dan bicara kepada Anda. Ada orang yang memerlukan keheningan. Hening sekali untuk bertapa. Keletik sebentar, aku lagi semedi. Tuh, ada orang yang membutuhkan. Ada orang yang sambil sibuk, Pak, itu semedi. Semakin modern kehidupan kita, harus semakin mampu kita aktif. Sedang setir mobil, sedang bicara, sedang pidato, itu meditasi. Karena kalau kita membutuhkan gua setiap kali kita mau meditasi, bayangkan Bapak sedang rapat, sebentar Pak, guanya di mana ya? Oke, nah. Jadi anjurannya adalah menjadi pribadi yang mampu menemukan keheningan di dalam sesibuk-sibuknya kehidupan. Karena keheningan itu memungkinkan kita berbicara kepada Tuhan. Sering-seringlah berbicara kepada Tuhan, karena Anda tidak mungkin menjadi pribadi yang tetap sama setelah keluar dari pembicaraan dengan Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita break sejenak Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah selalu bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Wings. Di dalam kehidupan ini ada jalur penghebatan. Temukan itu. Mana mungkin Tuhan menggagalkan orang yang melayaninya.